Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Selain Mitsubishi GX Concept, Mitsubishi juga menghadirkan salah satu model barunya di Japan Mobility Show 2023, yaitu double cabin andalannya Triton generasi terbaru. Mobil ini belum hadir di Indonesia, belum hadir juga di Jepang, memang tidak akan hadir di Jepang, tapi mobil ini sudah diluncurkan di Thailand dan ya memang Triton memiliki penjualan terbaik di Thailand untuk mobil Mitsubishi. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa fitur yang diusungnya, dan apa saja teknologi terbaru pada mobil ini, ikuti terus videonya. Oke, meski dia merupakan generasi terbaru, tapi memang kalau secara siluet body itu ya bisa dilihat Triton generasi terbaru ini memang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Tetapi dia memang untuk tampilan bagian depan, bagian belakang, interior, dan yang paling penting adalah mesinnya itu berubah cukup signifikan dibandingkan Triton generasi terdahulu. Sekarang kita lihat untuk bagian depan terlebih dahulu. Nih, untuk bagian depannya dia menerapkan bahasa Dynamic Shield terbaru dari Mitsubishi. Di bagian atas dia menggunakan daytime running light. Kemudian bagian bawah adalah lampu utamanya dan masih ada fog lamp di bagian sini. Jadi tidak lagi diletakkan di bagian bumper. Kemudian ini emblem Mitsubishi yang sangat tegas dan grill seperti ini. Di bagian bawah terdapat aksen bumper guard yang sporty. Kemudian ada sensor di depan, ini ada sensor parkirnya, dan di bagian sini, nah ini over fender, bisa lihat over fender berwarna hitam, kemudian pelek. Dia masih menggunakan ring 18 dengan ban berprofil 265/60 ring 18. Kemudian untuk bagian sini nih, ini terdapat kamera yang tentunya berfungsi sebagai sensor, dan dia juga dilengkapi dengan kamera citra 360 derajat. Sekarang kita lihat bagian yang benar-benar berubah dari sebuah Triton, yaitu bagian jantung pacunya. Dan ini dia bagian yang paling banyak perubahannya dibandingkan Triton generasi terdahulu. Mesin berkode 4N16. Kapasitasnya masih sama, 2400 cc, 4 silinder, diesel. Tapi ini sudah menganut twin turbo. Ini bisa lihat turbonya ada 2. Nah, dia berbeda dengan Hilux memang. Kalau di Hilux itu dia kapasitas mesinnya jadi besar, 2800. Kalau di model Triton ini dia masih sama, kapasitasnya 2400, tapi tenaga yang dihasilkan itu besar sekali. 204 PS serta torsi 470 Nm. Ini tenaga yang sangat besar. Kemudian dia mengalirkan tenaganya melalui roda belakang atau penggerak 4 roda, dan transmisinya otomatis 8 percepatan. Dan kemudian untuk bagian belakangnya seperti ini. Dia untuk bagian atas memang ada mendapat tambahan roof rails sehingga ini lebih sporty untuk sebuah double cabin. Ini ada aksesoris Mitsubishi juga, aksesoris baknya. Kemudian bagian belakang seperti ini, lampu LED, lebih dinamis, lebih sporty, dan Triton varian GSR. Ini varian cukup fenomenal karena dulu digunakan pada Mitsubishi Lancer Evolution. Lancer Evolution itu ada yang Evolution GSR, ada yang RS. Nah, ini digunakan di Mitsubishi Triton. Kemudian ada kamera di sini. Ini untuk dirt brake lamp-nya, dan untuk kapasitas bagasinya rasanya ya masih so-so lah, masih sama dengan generasi terdahulunya. Tidak cukup luas dan terlihat tidak membesar ya jika dibandingkan dengan generasi terdahulu. Kemudian ini emblem Triton. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Dan ini dia ruang interiornya. Maaf kalau gelap karena memang ini di pameran bukan di outdoor. Jadi ya seperti ini situasi ketika harus syuting di pameran. Tapi nggak apa-apa, ini merupakan suatu kesempatan yang luar biasa. Dan saya sekarang berada di baris kedua dari Triton Double Cabin, dan terasa improvementnya cukup
signifikan jika dibandingkan generasi sebelumnya. Ini seperti misalkan posisi duduk. Biasanya di sebuah double cabin itu untuk duduk belakangnya itu tidak terlalu nyaman gitu. Tapi di Triton ini sedikit diimprovisasi sehingga untuk tingkat kerebahan dari sandaran itu cukup baik. Legroom ya sebagai sebuah double cabin memang tidak terlalu luas, tapi ini terasa cukup lapang untuk tinggi saya yang 170 cm. Ini bisa dilihat masih tersisa, ada ruang tersisa untuk kaki saya, tapi memang untuk bagian kaki tidak terlalu sangat dengan baik, tapi nggak masalah sih, karena memang sejatinya sebuah double cabin itu yang menikmati adalah yang berkendara. Tapi ada satu fitur baru pada mobil ini yang sebenarnya keren gitu, yaitu double blower. Yes, double blower diletakkan di bagian sini, dan terlihat ini bentuk double blower agak mirip-mirip dengan model Toyota ya sebenarnya, seperti ini. Dan ini bisa diatur secara individual, besar kecil anginnya. Nih ada 2. Dan ini sebenarnya saya agak bingung sih, karena sebuah double cabin sebenarnya tidak terlalu butuh sebuah fitur double blower, karena mengingat ruang kabin dari double cabin itu kecil gitu. Jadi biasanya kalau naik double cabin nggak pernah ada masalah soal anginnya tidak terbagi rata dengan penumpang depan. Tapi ya nggak apa-apa lah. Dengan fitur seperti ini tentu penumpang yang berada di baris kedua akan terasa lebih nyaman karena distribusi angin lebih baik gitu. Kemudian untuk bagian tengah ini ada 2 buah USB Type A dan Type C, kemudian ada USB soket 12 volt. Sekarang kita lihat apa yang ada di balik lingkar kemudinya. Oke, tampaknya saya salah. Itu bukan double blower, bener double blower, tapi kayaknya itu bukan ventilasi AC yang terhubung dengan freon. Jadi ini adalah sirkulasi udara double seperti milik Calya dan Sigra. Ini bisa dilihat di sini ada lubang ventilasinya nih. Jadi angin dari kisi-kisi AC ini dia akan masuk ke situ untuk mengalirkan lagi udara ke belakang agar lebih optimal untuk pendinginannya. Dan saya sudah berada di balik lingkar kemudinya. Ini terasa cukup berbeda ya jika dibandingkan dengan generasi terdahulu. Ini terasa lebih mewah, lebih sporty, lebih keren gitu loh. Ini bisa dilihat ya. Dashboardnya ini desainnya sekarang jauh lebih fresh, lebih mengotak memang, tapi terasa lebih modern. Bentuk isi AC-nya, kemudian bentuk head unitnya. Ini menariknya, mobil ini belum diluncurkan di Jepang, tapi dia menggunakan bahasa Jepang ini. Gitu. Dan ini map yang terintegrasi dengan perjalanan Mars. Dan ini dia map yang terintegrasi dengan head unitnya khusus untuk wilayah Jepang. Kemudian ini untuk pengaturan AC-nya, keren sekali. Ini bisa dilihat ada dual zone juga. Kemudian ada heater seat dan ada heater untuk lingkar kemudi. Biasa cocok untuk digunakan di wilayah yang ada winter, ada musim winternya. Kemudian di sini ada startup engine-nya, USB Type A dan Type C juga. Di sini ada rear differential locker. Nah, untuk mengaturnya sama dengan generasi terdahulunya. Ini masih dengan sistem putar seperti ini. Kemudian dia juga ada hill descent control. Kemudian ini untuk mengatur drive mode atau ketika Anda berkendara di tanah. Jadi pilihan di sini mungkin akan sama dengan model sebelum ini. Jadi ada beberapa pilihan drive mode. Kemudian instrumen clusternya, aduh sayang ini nggak tahu kenapa kayaknya kuncinya udah nggak di mobil lagi, jadi nggak bisa nyalain. Tapi meski dia masih menggunakan dial untuk speedometer dan tachometer, tapi tampaknya juga terasa lebih modern jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Karena pada generasi sebelumnya itu belum seperti Pajero yang menggunakan instrumen cluster digital. Dan yang saya suka adalah lingkar kemudinya, ini keren sekali. Terasa enak untuk digenggam, dan model itu benar-benar fresh baru. Ini untuk mengatur head unit dan ini untuk mengatur cruise control, dan dia juga dilengkapi dengan adaptive cruise control. Untuk pengaturan lingkar kemudi bisa secara teleskopik dan tilt tentunya. Aduh, ini leluasa sekali, enak, dan posisi berkendara enak sekali. Ini dilengkapi dengan electric seat dan sangat ergonomis. Kemudian untuk material sendiri,
Ya, masih pakai plastik keras beberapa. Di bagian sini soft touch, dilengkapi dengan bahan jahitan kulit. Tapi bagian dashboard masih memang plastik keras. Tapi nggak masalah karena ini merupakan double cabin. Jadi kemewahan bukan alasan utama dari sebuah Triton. Oke, Mitsubishi Triton generasi terbaru ini rencananya akan diluncurkan awal tahun 2024 mendatang, dan untuk Indonesia, Mitsubishi menyebutkan Triton ini bakal hadir pada pertengahan 2024 mendatang. Jadi begitulah hasil first impression kami terhadap Mitsubishi Triton generasi terbaru. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila ada belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.